Hai, Mike di sini. Sejak AMD lagi jaya-jayanya sejak pertengahan tahun ini, banyak line-up laptop yang punya versi biru dan versi merahnya. Kebetulan minggu lalu kita sudah bahas ZenBook S terbaru yang versi jeroan Intel. Nah, hari ini kita bahas ZenBook S yang isinya Ryzen dan dijamin nggak kalah bagus. To be fair, ZenBook S UM425 kurang lebih hanyalah UX425 di video kami minggu lalu yang ganti jeroan. Ibaratnya kayak beli bakpao gitu, mesti dicek stikernya dulu mana yang isinya kacang hijau, mana yang isinya ayam kecap. Haha, secara build, Ultrabook 14 inci tipis dan compact ini punya ciri khas ZenBook S pada umumnya, yaitu body full metal kecuali frame layar, dikelilingi sudut-sudut tajam yang membuat penampilannya lebih tegas dan serius sekaligus cantik. Casing metal di punggungnya pun punya finishing radial, sedangkan sisanya pakai finishing polos. Secara keseluruhan, yang penting cukup solid. Sebagaimana mestinya feel konstruksi yang membedakan antara VivoBook dengan sebuah ZenBook. Ya, bagi kalian yang kepingin Ultrabook rasa premium tapi juga nggak mahal-mahal banget, ZenBook S adalah solusi yang sangat portable jika kalian merasa nggak perlu Ultrabook touchscreen. Apakah kalian sudah menyadari bahwa di sini nggak ada sensor fingerprint? Betul, sebagai gantinya, kita dikasih webcam yang support Windows Hello Face Login. Terus, kamera ini bisa dimatiin dengan menekan F10. Walaupun ada webcam, untungnya sih bezel tipis di keempat sisi. Surprisingly, engsel ergoliftnya dengan mudah bisa dibuka satu tangan, yang membuat pengalaman ngetik jadi lebih ergonomis. Layar Full HD IPS-nya bagus, more or less sama dengan versi Intel dengan warna oke, sehingga pas buat kalian yang sesekali mau edit foto atau video di laptop ini. Nah, masalah koneksi port ini agak unik. Lengkap sih, ada semua mulai dari slot microSD dan USB-A 3.2 Gen 1 di kanan, lanjut HDMI full size, dan dua port USB-C 3.2 Gen 2 support PD yang keduanya bisa dipakai untuk charging. Cuma, karena nggak ada headphone jack, dalam paket pembelian kita dikasih dongle 3,5 mm to USB-C dan adapter LAN to USB-A. Lucu aja HDMI full bisa dikasih, tapi headphone jack malah nggak ada. Sebelumnya, kita kurang lebih udah tahu performa AMD Ryzen 7 4700U berbasis 7 nanometer yang sangat bagus di kelas CPU kisaran 15-25 watt ini. Hal itu tidak berbeda di ZenBook S, terlebih dengan kemampuan grafis Vega 7 versi baru yang #beneran cepat, bisa dibilang setara performa sejumlah GPU GeForce MX series. Di Cinebench R15 sendiri, kami sempat hampir nyentuh skor 1200, dan konsistensinya pun not bad jika kita bicara ukuran Ultrabook. Sangat bisa diadu Core i7 Comet Lake U yang 6 core, serta siap diajak kerja yang lebih serius dari sekedar bikin presentasi, misalkan render 3D di Blender. Still, pasti kalian penasaran kan ini bisa dipakai gaming apa enggak? Ngelihat stress test 3D Mark aja lolos, kita juga nyobain game yang lebih berat daripada sekedar Fall Guys, yaitu PUBG. Game yang biasanya kita tes di laptop gaming sejati gitu. Hebatnya jalan loh di resolusi HD setting very low, dan yang penting bisa dimainin alias playable. Walau tentu jadi tantangan tersendiri kalau kalian serius mau ngejar chicken dinner. Pertanyaan selanjutnya, apakah panas saat dipaksa main game berat? Jujur, di keyboard emang anget, tapi nggak sampai panas banget. Normal lah. Beberapa laptop gaming pun segini suhunya, dan secara CPU pun biasanya nggak sampai nyentuh 90 derajat, manajemen panas yang oke meski ini kipas ngebuangnya ke engsel layar. Nah, yang hebat di sini adalah bahwa RAM yang dipakai bukan sembarang LPDDR4, tapi LPDDR4X 3733MHz dual channel 16GB yang mungkin jadi alasan kenapa skor benchmarknya sedikit di atas rata-rata, ditemani NVMe 512GB yang bisa di-upgrade. Menurut kami, komitmen Asus untuk maksimalin performa patut diacungi 4 jempol untuk ukuran Ultrabook. Dari segi keyboard dan virtual numpad di touchpadnya sih kami rasa nggak perlu dijelasin lagi, karena sama persis dengan ZenBook S versi Intel. Feel-nya alright, ada baris untuk home, page down, page up, dan end di kanan. Tidak ada fungsi media button, tapi ada fungsi FN lock dan iluminasi putih 3 tingkat plus tombol power nyatu di ujung kanan atas. Oh, jika kalian belum familiar dengan virtual numpad yang baru, touchpad-nya masih bisa dipakai di mode virtual numpad, dan kalau swipe dari ujung atas kiri, itu akan mengeluarkan kalkulator. Daya tahan baterai di sini bagus-bagus aja, bukan berarti performa tinggi jadi lebih boros dengan efisiensi baterai di Ryzen. Untuk browsing atau ngeplay video, bisalah bertahan 10-11 jam di mode power saver. Karena chargingnya pakai USB-C,
Kalian tentu bisa pakai adapter 65 watt ini untuk ngecas HP-HP yang juga support PD macam ROG Phone dengan cepat. Oh ya, karena ada label Harman Kardon speaker stereonya, tentu suara nggak mengecewakan untuk ukuran speaker downfiring. Menurut kami, konsumer sekarang jadi semakin banyak pilihan, contohnya pada kasus ZenBook S ini, di mana kalian bisa milih antara tim biru atau tim merah. Personally, kalau kalian sesekali juga seneng nge-game atau jalanin aplikasi yang lebih berat macam ngedit di video atau desain 3D, ZenBook S bukanlah ultrabook manja yang bakal ngambek ketika dipaksa kerja keras. Oh ya, baik di versi Ryzen 5 dan Ryzen 7, kita dapat langsung Office 2019 Home and Student permanen. Itu aja pengalaman singkat kami dengan ZenBook S UM425. Please like dan share jika berkenan. Jaga terus kesehatan kalian semua. And as always, stay safe.